datang lebih awal. Wan Yin menguap malas sambil bergerak dan menggosok mata kecilnya, menyebabkan Lingxi terbangun juga. Selamat pagi. Fei Hung tersenyum pada wajah Lingxi, mengejutkannya saat roda merah memenuhi wajahnya lagi. Selamat pagi juga. Lingxi dengan takut-takut berbisik begitu lembut sehingga orang hampir tidak bisa mendengarnya. Tapi itu cukup jelas terdengar untuk Fei Hung. Tampaknya, bahkan ekspresi malu bercampur dengan kebahagiaan bisa dirasakan dalam dirinya. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi, Kakak. Wan Yin dengan cepat bangkit dan menyapa mereka dengan senyum lebar. Jelas, masih ada rasa kantuk di wajah kecilnya. Selamat pagi, Yinar. Fei Hung tersenyum dan membelai kepala Wan Yin. Kita harus mandi agar kita bisa segar. Wan Yin mengangguk senang saat dia melompat ke tempat tidur. Lingxi juga mengangguk saat dia bangun dari tempat tidur. Bagaimana kalau kita mandi bersama? Fei Hung terus berbisik kepada Lingxi agar Wan Yin tidak mendengarnya. Roda merah pada wajah Lingxi semakin dalam, dan dia berlari keluar kamar menuju kamarnya sendiri. Fei Hung tertawa nakal saat melihat Lingxi melarikan diri. Dia mungkin bisa membuat rasa malu Lingxi berkurang saat melakukan hal itu. Wan Yin menggerakkan kepalanya dengan bingung saat dia melihat Lingxi melarikan diri. Tapi dia pikir Lingxi berlari karena ingin segera mandi. Fei Hung menepuk kepala Wan Yin lagi dan menyuruhnya pergi mandi, dan dia juga melakukan hal yang sama. Setelah selesai mandi, Fei Hung pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Dia tidak akan berpangku tangan atau malas berkontribusi pada rumah yang dia tinggali. Ini adalah rumah Lingxi dan Lingyan, jadi dia harus membayar mereka atau berkontribusi kepada mereka dengan memasak. Saat Fei Hung menuju ke dapur, dia menyadari dengan perasaan spiritualnya bahwa Wang Ying akan datang. Memperluas indera spiritualnya lebih jauh, dia memperhatikan Xin Tian juga. Bukankah mereka terlalu cepat datang? Fei Hung menunjukkan ekspresi pahit ketika dia melihat mereka hampir tiba. Dia tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan datang lebih awal untuk makanan. Selamat pagi, Kakak Fei Hung. Lingyan muncul dan menyapa Fei Hung sambil menguap malas. Fei Hung mengangguk dan setelah membalas salamnya berkata, "Bisakah kau pergi dan membuka pintu? Mereka berdua sudah datang." Fei Hung menunjuk ke pintu masuk. Butuh beberapa detik bagi Lingyan untuk memahami apa yang dimaksud Fei Hung, sebelum dia mengerti siapa orang-orang yang Fei Hung maksud. Fei Hung pergi untuk menyambut kedatangan Wang Shu yang datang lebih dulu, dan kemudian Xin Tian yang datang segera setelahnya. "Selamat pagi, Guru." Wang Ying menyapa Fei Hung dengan sedikit senyum, sementara sedikit roda merah hampir terlihat di pipinya. "Kau datang lebih awal, Dona Wang." Fei Hung berbicara saat dia lihat perilaku Wang Ying. Wang Ying mengangguk dengan sedikit wajah cemberut saat dia dipanggil seperti itu lagi. "Kau bisa memanggilku Ying-er." Wang Ying berbisik dengan nada kesal. Fei Hung hanya tersenyum kecil pada ekspresinya. "Tidak apa-apa, Ying-er." Fei Hung bisa melihat bibir Wang Ying naik sedikit, menunjukkan kebahagiaan. "Selamat pagi, Saudara Fei Hung." Xin Tian datang tidak lama, setelah itu melambai dengan penuh semangat. "Kurasa kalian berdua datang lebih awal untuk sarapan bersama kami." Fei Hung bertanya dengan nada sedikit mengejek ketika dia melihat kedua orang ini datang sebelum waktu yang ditentukan. Wang Ying melihat ke samping mencegah Fei Hung melihat wajahnya, sementara Xin Tian menggaruk kepalanya dan memasang ekspresi konyol. Fei Hung hanya bisa menghela nafas. "Baiklah, tidak apa-apa." Fei Hung lalu pergi untuk menyiapkan makanan sambil memikirkan cara untuk membalas mereka karena tidak mendengarkan arahannya, sementara senyum jahat terbentuk di bibirnya. Segera, semua orang menyelesaikan sarapan mereka dan bersiap untuk apa yang akan diajarkan Fei Hung kepada mereka. Mereka semua pergi ke halaman dan duduk di atas rumput. Lingxi dan Wang Ying duduk bersama, sementara Lingyan dan Xin Tian berada di tempat yang sama. Wan Yin pertama-tama berkultivasi saat menggunakan kristal dewa yang dia gunakan sebelumnya. Semua orang melihat Fei Hung yang sedang menatap cincin di tangannya. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tetap diam.
Meskipun mereka memperhatikan bahwa di tangan kanan Fei Hung mengenakan cincin seperti milik Wan Yin, mereka memutuskan untuk bertanya apakah cincin itu istimewa. Fei Hung belum memeriksa cincin spesial yang dia dapatkan dari pertempurannya dengan Gudu sehari sebelumnya, jadi dia memeriksa isinya sejauh ini. Sepertinya, orang ini benar-benar sangat kaya. Fei Hung berpikir ketika dia melihat semua benda di dalam ruang penyimpanan cincin itu. Ada berbagai pedang, tombak, busur, senjata spiritual kelas menengah dan tinggi, dan bahkan gunung batu roh. Jelas ini pasti Gudu ambil dari kultivator lain. Kemungkinan besar dari mereka yang jatuh bersamanya ke dunia kecil ini. Meskipun kekayaan cincin spesial dari seorang ahli di ranah alam jiwa bukanlah hal yang bisa dipandang rendah, Fei Hung masih mencibir pada hal-hal di dalam cincin itu. Sayang sekali, dia tidak memiliki ramuan spiritual atau obat, bahkan pil spiritual. Fei Hung dengan kecewa saat dia melihat bahwa hanya ada senjata, kristal atau batu roh, dan batu giok aneh yang berisi informasi yang ada di cincin spesial itu. Tidak heran, dia tidak bisa pulih selama bertahun-tahun setelah terluka. Fei Hung tahu bahwa Gudu benar-benar terluka hingga hampir kehilangan nyawanya. Tidak heran dia dalam keadaan seperti itu setelah melakukan perjalanan melalui ruang hampa ketika dia ditelan oleh celah ruang angkasa. Dia tahu betul betapa mengerikannya kekuatan hukum ruang hampa, karena dia telah bepergian dan melewati ruang hampa ratusan kali ketika dia melakukan perjalanan ke dunia lain dan tertutup dan telah hancur mencari kristal dewa untuk mempercepat kultivasinya. Sekarang Fei Hung tidak menemukan pil apapun di dalam cincin Gudu. Dia tahu bahwa pria itu akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Bahkan para pembudidaya alam tinggi dapat menghabiskan ribuan tahun mencoba menyembuhkan beberapa luka di tubuh mereka. Terlebih lagi, jika mereka tidak memiliki obat yang luar biasa untuk mempercepat proses penyembuhan. Baiklah, setidaknya aku akan mengambil beberapa senjata spiritual dan kristal rohnya. Fei Hung bergumam dan melemparkan cincin itu ke dunia jiwanya, meninggalkan beberapa cincin lainnya. Pertama-tama, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Fei Hung menoleh ke arah mereka berempat dan berkata dengan nada serius. Apakah kalian bersedia mengorbankan kekuatan kalian untuk memulai latihan dari awal lagi?